A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini, saya mengajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat tayangan yang berikut ini. Tak ingin anak-anaknya kelaparan, Sri Lestari seorang ibu rumah tangga warga Gang Palapa, Jalan Gajah Mada, Kota Madiun, setiap hari berkeliling kota untuk menjual becak milik suaminya. Sri menyusuri jalanan di Kota Madiun di bawah terik sinar matahari sambil menggendong anaknya Nafisah yang masih berusia 3 tahun. Sri berjalan berkilo-kilometer sambil mendorong becaknya dengan harapan segera ada orang yang mau membelinya. Kegiatan ini dilakukan Sri setelah suaminya Muhadi pergi tanpa pamit 3 minggu lalu. Namun tampaknya rezeki belum menghampiri Sri. Berkali-kali ia tawarkan becaknya namun belum ada satupun warga yang mau membeli kendaraan roda 3 tersebut. Nauzubillah min zalik ini ya, kita harusnya ngelihat istri di rumah itu ya harusnya kita sayang-sayang, kita manja-manja, kita perhatiin sebagai suami ini. Kalau kita lihat nih karena memang akibatnya tadi suaminya karena nggak tanggung jawab telah meninggalkan istrinya selama 3 minggu tanpa memberikan apa-apa buat istri dan anaknya. Sampai istrinya ini bawa-bawa becak suaminya ini keliling untuk dijual. Pastinya untuk menghidupi keluarganya, untuk anak-anaknya. Ini kita bicara masalah tentang istri ini yang harusnya kita muliakan. Tapi terkadang banyak suami ya, bukan cuma sedikit nih, ternyata memang banyak di luar sana yang banyak juga cerita sama saya ya, yang kadang-kadang cuma menganggap istrinya itu sebelah mata. Waduh ya, hari ini nih kita bahas nih ya, temanya adalah wahai suami jangan pandang istrimu sebelah mata. Bersama guru-guru kita nih ada di studio yang terhormat, ada Habib Muhammad Syahab, ada Ustadz Maulana, ada Ustazah Lulung Mumtazah. Hari ini kita membahas tentang sesuatu yang memang seharusnya ini tidak dilakukan. Tapi sebelum kita melihat atau kita mau diskusi tentang tema kita pagi hari ini, saya mau ngajak juga buat Habib nih, terutama ya yang berikutnya mau tausiah dulu nih ya. Saya bacakan sebuah artikel nih, ya ini ada sebuah artikel ya, ini ada di belakang ini nih. Aku hanya orang lain yang kebetulan diurus suamiku. Tanggal segini udah habis saja, jangan boros-boros dong Bu. Aku bukan tipe istri yang suka foya-foya, pakai skincare tidak pernah, beli baju hanya saat lebaran. Tapi kenapa suamiku sangat tertutup untuk urusan keuangannya? Takut aku habiskan. Kah ini curhatan istri nih. Kadang jika sedang jengkel aku suka marah juga, sering aku bilang pada suamiku, kalau istri nggak boleh tahu, nggak boleh nikmatin uang suami, buat apa kamu nikah? Mending kamu bujangan terus aja biar bisa nikmatin sendiri uangnya. Tapi ya begitulah suamiku yang sampai 10 tahun pernikahanku ini tidak pernah aku tahu berapa gaji suamiku, berapa bonus suamiku, berapa THR suamiku, dan berapa saldo tabungan suamiku. Dan kemarin aku dapat info dari temanku, suamiku berkomentar di salah satu grup bahwa anak adalah darah dagingnya, sedangkan istri hanyalah orang lain yang kebetulan harus diurus. Ya Allah, tak bisa aku bendung lagi air mataku, sesak dadaku, sakit hatiku. Pantas selama ini suamiku hanya sikapnya seperti itu. Ternyata selama 10 tahun aku mengabdi hanya dianggap sebagai orang lain. Saya ngasih uang jatah, tidak semua gaji saya kasihkan. Saya tabung buat anak karena anak darah daging, sedangkan istri adalah orang lain yang kebetulan harus kita urus. Intinya jangan terlalu royal juga. Ya, juga jangan terlalu pelit. Ini maksudnya apa ini orang-orang melakukan ini, padahal kalau kita bicara masalah tentang istri cantik, istri dipuji dipuji teman-temannya, pasti yang bangga suaminya, benar gak Bunda ya? Iya benar. Darah daging anak doang. Ya Allah ya Robi, kalau nggak ada istri mana ada darah daging. Tinggi nih, darah tinggi. Coba nih Habib Muhammad mau nih bicara masalah sebenarnya dalam pandangan Islam, bentuk-bentuk sikap suami seperti apa seharusnya ya, baik secara sadar atau tidak sadar perlakuannya terhadap istri, apakah suami yang memandang istri sebelah mata ini. Mohon izin penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yudhin Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, Fadli. Ya. Artinya ini kita kalau lihat artikel atau yang dibaca dengan Mas Fadli itu miris kita. Benar banget.
orang tua menitipkan anak nih, melepaskan anak untuk dinikahi dengan seseorang itu enggak gampang. Jadi makanya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi mengatakan jelas khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. An-Nabi SAW beliau mengatakan khairukum li ahli. Apa maksud Nabi SAW? Sebaik-baik kalian adalah li ahli, itu baik. Artinya dia wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik. Artinya pergauli istrimu dengan baik ini bukan hanya dengan hubungan suami istri saja. Betul. Artinya hubungan tidur bukan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf artinya pergauli istrimu dengan baik. Dia ada baju, wajib belikan dia baju. Ya. Misalnya dia punya sesuatu, bahkan dalam ilmu fikih itu dilihat perempuan, kalau memang perempuannya itu biasa dalam rumah tangganya ada pembantu, harus suami menyiapkan pembantunya dalam ilmu fikih. Jadi enggak boleh kita sembarangan menyembarangkan anak orang yang sudah diberikan kepada kita untuk kita nikahin, kemudian kita kasari, terlalu kasar. Boleh, makanya Imam Ghazali di dalam kitabnya itu beliau mengatakan min adabiz zauj ila zaujatihi, ya, artinya dari adabnya seorang suami kepada istri alla yabkhal, ya, tidak pelit. Jadi dengerin semua ini. Kita kerja, memang istri kita ini kalau misalnya subhanallah na'udzubillah min dzalik, kalau sampai terjadi perceraian memang orang lain, tapi emang niatnya cerai. Iya bener. Emang kan kita niat nikah cerai. Sehidup Kan sesurga. Iya kan, artinya kita hidup terus sama orang tua, sama istri kita untuk mendidik anak-anak kita. Jadi kita tidak boleh memandang istri kita dengan sebelah mata. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala ali, beliau mengatakan khairukum li ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini artinya kalau baca artikel tadi kesel kita. Kesel banget. Ya, iya. artinya kita nih punya istri, bagaimana capeknya istri. Terus kita lihat tadi seorang ibu yang gendong anaknya, kebetulan anak saya masih 3 bulan. Bagaimana perasaan kita, dia nangis aja malam sampai kena panas tuh kita ikut nangis. Gimana dibawa berjalan, pikirin tuh artinya. Sampai panas-panasan untuk cari uang, jadi nggak boleh kita memandang istri kita dengan sebelah mata. Kita harus pandang diri kita yang sebelah mata. Ya, jangan kayak Dajjal. Dajjal kan sebelah mata. Bener-bener, nauzubillah. Satu melek, satu enggak. Jadi jangan sifat kita kan satakunu fi ummati dajjalun kadzabun. Nabi yang bilang akan datang nanti di masa umatku sebelum Dajjal sesungguhnya ada tuh Dajjal kadzabun. Ya, artinya orang-orang pendusta yang tidak, artinya yang zalim, yang menyakitin, yang melakukan hal-hal yang tidak bagus, yang tidak. Jadi kita tidak boleh, intinya tidak boleh memandang istri kita dalam sebelah. Kan Allah katakan fa in karihtumuhunna, Iya. jika kau tidak suka, mungkin cari yang suka lainnya kan, seperti itu. Nah kok tadi bener istrinya, kenapa dinikahin kalau seandainya untuk disakitin, gak usah, mendingan bujangan aja terus tuh ya kan, Iya. daripada begitu akhirnya Ngapain nyakitin nggak anak mau- orang nggak gitu mau ya keluar kan, duit. mau punya anak tapi istrinya gak diurusin. Nah ini gimana nih? Nah sekarang saya mau coba kasih lihat lagi nih bojam yang ada di rumah nih, ada tayangan yang berikutnya yang juga sempat viral nih, ada video aksi istri tua meratakan rumah istri muda. Wah serem nih, coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Dalam video menunjukkan proses perobohan rumah dan disaksikan puluhan warga sekitar. Video ini ramai di media sosial. Salah satu yang membagikannya yakni akun @smartgram pada Kamis 6 Agustus 2020. Rumah tersebut diratakan menggunakan alat berat. Salah satu warga terdengar mengatakan jangan coba-coba jadi pelakor. Kalap istri tua ratakan rumah istri muda karena ketahuan dibeliin suaminya. Sebuah video viral memperlihatkan sebuah alat berat sedang menghancurkan sebuah rumah. Ternyata rumah tersebut adalah milik istri muda yang ingin diratakan dengan tanah oleh istri tua. Video itu memperlihatkan rumah yang sedang diratakan dengan tanah menggunakan alat berat. Belakangan diketahui itu merupakan rumah seorang wanita yang menjadi istri muda, sedangkan yang memerintahkan untuk meratakan rumah itu dengan tanah adalah istri tuanya.
Nauzubillah, jangan main-main tuh sama istri tua, ya kan? Kalau istri tua udah ngamuk, rumah istri muda bisa rata sama tanah katanya. Beres sudah, beres langsung. Iya, Tapi ngomong tuanya jangan kesini juga dong mukanya. ini Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz ya. Power atau kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh para istri yang dititipkan oleh Allah sehingga tidak boleh dipandang sebelah mata oleh para suami nih. Mohon izin, silakan Ustadz Maulana. Izin Nabi, izin Ustaz Lulung dan Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 27 Zulhijjah hari ini. Berarti tinggal 2 hari lagi kita akan menuju bulan Muharram tahun baru 1442 Hijriah. Amin. Ingat ya, hari Rabu baca zikir doa akhir tahun menjelang maghrib. Nah, karena hari Kamisnya itu sudah 1 Muharram. Baik buat kita semua, alhamdulillah terima kasih banyak tim Islami Tinda membuat saya aja baca kemarin skripnya. Ya Allah, ini betul-betul kita mendapatkan satu pembelajaran. Mau tahu? Ternyata wanita itu punya kekuatan. Kekuatan itu, aduh, kalau mau dibahasakan nggak enak nanti salah paham nih. Apalagi pasti ada anak muda yang nonton nih. Kekuatan apa yang dimiliki wanita? Mau tahu kekuatannya? Kekuatan yang dimiliki wanita adanya bentuk kepercayaan dari Allah untuk apa? Membawa rahim. Ada rahim yang dibawa. Laki-laki tidak dikasih rahim. Makanya kekuatan doanya wanita 3 kali lipat dibanding laki-laki. Kekuatan apanya? Kekuatan sifat penyayangnya. Nah, ini makanya ya Allah ya Karim, saya sudah 1 tahun, hampir 2 tahun lah ditinggalkan almarhumah. Ya sedih ya. Kenapa? Karena ada kekuatan yang saya tidak miliki, yang dimiliki oleh Ummi Naura. Kekuatan istri wanita, mereka adalah wanita paling penyayang. Ketika kecil bagaimanapun dia bisa menjaga anaknya, apalagi harta suaminya. Kalau tadi di artikel awal luar biasa, bagaimana sosok wanita dipandang sebelah mata tapi tetap mengurus anak-anaknya suaminya. Jengkel banget aku dengan baca tadi itu. Apalagi yang kedua, wanita itu menyenangkan. Bagaimanapun nenek-nenek sudah tua pun masih menyenangkan. Iya. Makanya jangan kaget ada, aduh apakah berita ini atau cerita ini benar apa tidaknya. Saya pernah dengar omongan orang, ada nenek-nenek diperkosa. Astagfirullah. Masih berarti masih menyenangkan. Iya. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Ada pernah, wallahualam bisawab. Mohon izin kepada kita semua, wanita menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Apalagi kalau dia sudah taat kepada suaminya, ini mendapatkan ridha Allah. Dan kalau bisa menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya, mendidik anak-anaknya, menjaga perintah Allah salat dan puasa, diperintahkan untuk masuk surga di pintu mana dia suka. Ini kekuatan yang luar biasa. Sementara laki-laki, maaf ya, tanggung jawabnya besar. Bahkan tertahan nanti. Tidak bisa masuk ke surga sebelum dia harus mempertanggungjawabkan istri dan anak-anaknya. Inilah kekuatan wanita luar biasa. Kekuatan memang kalau ada riwayat mengatakan, ada pernah di satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah pernah mengungkapkan bahwa lebih banyak wanita di neraka. Tapi paling duluan masuk surga. Yang berikut. Kekuatan wanita yang tidak dimiliki adalah laki-laki apa? Artinya kekuatan yang jangan dipandang. Kekuatan sebagai istri yang soleha. Mohon izin, istri soleha adalah yang taat dan bisa memelihara dirinya dan suaminya. Dia taat kepada suaminya karena surganya wanita berada pada ridho suami. Jadi aman. Makanya mohon izin, saya sempat ngobrol ya sebelum tadi kita salat subuh. Betul. Bahwa saya tuh enggak pernah lihat istrinya Habib. Karena enggak pernah lihat postingan. Saking disayangnya istrinya. Benar. Ini Itu saking dimuliakannya. Tapi benar sih bicara masalah tentang wanita ini banyak kita lihat di luar sana ini yang saat ini memang ini mengeluhkan permasalahan ini yang suaminya ini kadang-kadang tuh semena-mena atau menyanyiakan dia seolah-olah. Kalau setelah bisa diminta dari orang semua tuanya. uang kasih istri. Karena wanita itu pintar mengelola keuangan. Betul. Nanti kita lanjutin lagi karena jatah yang lain sekarang Oh nih. ya, maaf. Ya Ustaz Lulung. Ustaz Lulung udah nungguin. Ustaz Lulung, ini bener nih. Ini bicara masalah kenyataan hidup nih ya. Banyak nih orang yang menikah tadinya sebelumnya nih dulunya dia wanita karir. Bekerja ya kan sebagai
diterima dinikahin sama suaminya untuk berhenti bekerja, ya akhirnya untuk jadi IRT, ibu rumah tangga. Tapi kenyataannya banyak yang justru malah bukan jadi IRT, tapi IRT plus. Jadi ART, asisten rumah tangga, yang harusnya dia bisa bayar orang untuk itu, untuk bantuin istrinya, kan gitu. Namanya juga asisten rumah tangga, bukan ibu rumah tangga kan gitu kan. Nah sekarang mengapa sebagian suami ini cenderung memandang sebelah mata para istri yang hanya kerjanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga itu tadi. Padahal istri ini telah mengorbankan segalanya untuk suami, bahkan pekerjaannya, keluarga, adik-adiknya dan lain-lain. Silakan penjelasannya Bunda. Nah ini dia nih Masya Allah. Mohon izin guru-guruku yang tetap semangat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. lupa pembahasan soal perempuan jadi lupa deh segala-galanya. Kenapa sih masih ada laki-laki yang terkadang ya masih memandang sebelah mata kepada istrinya. Padahal dulu waktu ya namanya dia PDKT ya kan perkenalan, janjinya manis. Udah dinikahin, pokoknya kamu gak usah kerja. Pokoknya aku yang pegang semua. Pada saat dia gak kerja, ternyata dia diremehin. Kamu itu ya di rumah kerjanya apaan aja sih? Nah pertama mungkin mohon maaf nih karena kurangnya ilmu ya kan. Karena apa? Karena memang setiap saya pengalaman nih guru ketika kita pengajian maaf banget pranikah itu tausiah cuma setengah jam. Padahal pernikahan itu seumur hidup, tapi ilmunya cuma setengah jam. Emang bisa namanya pelajaran namanya rumah tangga cuma setengah jam? Nah ini, jadi ilmu ini penting dari mulai mungkin anak kita SMP, mungkin masih SD, SMA dan sebagainya. Kalau kita ada apa-apa dalam rumah tangga, kita juga harus cerita sama anak, ini loh rumah tangga seperti ini. Jadi mungkin ilmu tentang pernikahan ini wajib nih ya buat anak-anak lebih mengetahui. Dan ternyata udah ada kok ilmunya, mungkin kurang amalnya. Banyak orang ilmunya iya banyak tapi tidak diamalkan. Padahal kalau kata Mahfuzot, al ilmu bila amalin kasa jadi bila samarin. Ilmu yang tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Percuma. Maaf kata nih, maaf banget. Ini ayat apal, hadis apal, tapi dalam pengamalan kagak ada. Gak ada nih pengamalan. Nauzubillahimin. Nah jadi banyak banget nih. Dan bahkan pengamalannya nol. Nauzubillahimin zalik. Bahkan atau bisa jadi kurang pengalaman. Karena apa? Bisa jadi mungkin dia ngelihat emaknya digituin sama bapaknya, dia gitulah sama istrinya. Jadi pengalaman itu mungkin terekam sama si anak laki ini sehingga dia juga gituin istrinya. Padahal dia ini sebagai seorang laki-laki sebagai pemimpin bukan berarti dia nggak berdampingan sama istrinya. Masa cuman jadi ART doang? Padahal tadi guru kita menyatakan kalau kita bisa ada rezeki untuk membayar ART, kita yang bayarin. Ya, kalau misalnya dia kulitnya gatal-gatal kita beliin skincare-nya. Bukannya namanya kamu beli aja sendiri. Kulit gatal-gatal seperti itu ya kan. Lakinya cuma garukin doang, kagak mau kasih skincare lagi. Dia, cuma gatal makanya. doang sini, papa garukin gitu, gitu lagi. Jadi harus ada penghargaan kepada seorang istri. Karena apa? Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat seorang suami, derajat siapapun ketika dia beriman dan berilmu. Nah ini maunya derajat dia doang sendirian. Istrinya malah dibawa namanya di belakang. Sono. Dia nggak tahu yang namanya dari pagi sampai pagi. Coba kalau dia bayar tukang cuci berapa? Coba dia bayar tukang masak berapa? Dia bayar ada tukang ngasuh anak berapa? Itu semua dikerjain sama istri. Tapi kadang-kadang pulang-pulang kamu ngapain aja dari pagi sampai sore. Lah dia kagak ngeliat. Astagfirullahaladzim. Makanya pasang CCTV di rumah. Makanya itu penting. CCTV bukan untuk yang namanya maaf yang cuma orang jahat doang. Itu kegiatan istri sama anak bagaimana di rumah. Insya Allah kalau emang kita ngerti ilmu, iman dan amalnya insya Allah Allah kasih hidayah. Masya Allah. Amin. Jadi ada dua Alamin. faktor yang paling mendasar tadi saya lihat. Iya. Yang pertama kurang ilmu ya karena memang gak ada ilmunya. Yang kedua karena faktor pengalaman dari orang tuanya. Nah kita nih sebagai orang tua harus mencontoh kepada itu anak-anak. Menjadi bapak-bapak yang baik kepada istri dan anak-anak. Amin, Begitu amin. juga di anak-anak itu kita kasih lihat sikapnya bagaimana seorang ayah itu seharusnya. Itu dia. Nanti anak akan nurut. Nah sekarang Iya. kita coba tanya pendapat dari Ustadz Maulana nih. Mohon izin nih Ustadz nih. Apakah benar ya? Ada balasan dunia dan akhirat bagi para suami yang memandang istri itu sebelah mata, merendahkan istri. Benar. Benar. Karena laki-laki yang memandang sebelah mata istrinya akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.